Tiga saham yang biasanya bagi dividen sebanyak 3-4 kali dalam setahun. Apa saja sahamnya? Simak video ini sampai selesai. Video ini merupakan video part 2 atau lanjutan dari video sebelumnya, yang juga membahas 4 saham yang biasanya bagi dividen sebanyak 3-4 kali dalam setahun. Jika kalian belum menonton video part 1 sebelumnya, silahkan klik link yang ada di pojok kanan atas video, atau link di deskripsi video ini. Disclaimer dulu, video ini bukan untuk ajakan jual maupun beli suatu saham, dan data yang ditampilkan berdasarkan data terbaru pada 5 Februari 2025. Yang pertama adalah PT Ispark Hotel Tbk atau IHST. Ispark merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang jasa perhotelan dan restoran di wilayah Sleman, Yogyakarta. Ispark didirikan pada 26 Juli 2011, yang berarti lebih dari 13 tahun yang lalu. Ispark melakukan IPO pada 9 Juli 2019, dan saat ini memiliki market cap sebesar 458 miliar. Pemegang saham mayoritas atau pengendali Ispark adalah Bapak Khalid bin Omar Abdad dengan kepemilikan 43,74%. Beliau saat ini juga menjabat sebagai Presiden Direktur di Ispark. Serta Bapak Helmi Khalid Abdad dengan kepemilikan 0,9% dan saat ini juga menjabat sebagai Direktur di Ispark. Ispark tidak memiliki kebijakan dividen tertentu dalam annual report-nya. Dalam historisnya, Ispark rutin bahkan dividen tiap tahunnya setelah IPO, yakni 1 kali pada tahun buku 2020, 3 kali pada tahun buku 2021, 4 kali pada tahun buku 2022 dan 2023. Sedangkan untuk tahun buku 2024 ini, Ispark sudah memberikan dividen interim sebanyak 3 kali, dengan dividen per share sebesar Rp6,25 per lembar. Jika kita hitung dengan harga saham saat ini di Rp111, maka yield dividen interim Ispark sebesar 5,63%. Nampaknya Ispark akan memberikan dividen 1 kali lagi untuk tahun buku 2024 ini sebagai dividen final pada bulan April nanti, seperti historis pada 2 tahun sebelumnya. Bagaimana menurut pendapat kalian? Kemudian yang kedua adalah PT Prima Globalindo Logistik Tbk atau PPGL. PPGL merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang logistik di Indonesia. PPGL menyediakan layanan pengiriman barang untuk industri ekspor dan impor, serta memberikan layanan angkutan laut internasional, angkutan udara internasional, kargo, river, truk, dan perantara pabean. PPGL didirikan pada 19 Juni 2015, yang berarti lebih dari 9 tahun yang lalu. PPGL melakukan IPO pada 20 Juli 2020, dan saat ini memiliki market cap sebesar 80 miliar. Pemegang saham mayoritas atau pengendali PPGL adalah Bapak Darmawan Suryadi SM, dengan kepemilikan 52,66%. Beliau saat ini juga menjabat sebagai direktur di PPGL. Kebijakan dividen PPGL adalah membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham dengan rasio sebanyak-banyaknya 50% dari laba bersih tahun berjalan, setelah menyisihkan untuk cadangan wajib dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan keuangan perusahaan. Dalam 5 tahun terakhir, alias sejak setelah IPO, PPGL rutin memberikan dividen setiap tahunnya. Pada tahun buku 2020, PPGL memberikan dividen 1 kali dalam setahun. Sedangkan pada tahun buku 2021, 2022, dan 2023, PPGL memberikan dividen 2 kali dalam setahun. Dan untuk tahun buku 2024 ini, PPGL telah memberikan dividen interim sebanyak 2 kali, dengan dividen per share sebesar Rp6,54 per lembar. Jika kita hitung dengan harga saham saat ini di Rp104, maka yield dividen interim PPGL sebesar 6,29%. Nampaknya PPGL akan memberikan dividen 1 kali lagi untuk tahun buku 2024 ini sebagai dividen final. Bagaimana menurut pendapat kalian? Apakah PPGL akan memberikan dividen sebanyak 3 kali pada tahun buku 2024 ini? Atau hanya 2 kali seperti historis 3 tahun sebelumnya? Kemudian yang ketiga atau yang terakhir ada PT Dana Bata Luhur Tbk atau TB. TB merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang infrastruktur sumber daya energi. Lalu entitas anaknya, TB menjalankan bisnis berupa penyediaan infrastruktur pertambangan termasuk jalan angkut, penyediaan stok bel area, dan pengoperasian terminal batubara. TB juga memiliki terminal atau pelabuhan batubara seluas 30 hektar yang terletak di tepi Sungai Barito. TB didirikan pada 26 Juni 2008, yang berarti lebih dari 16 tahun yang lalu. TB melakukan IPO pada 18 November 2019,
dan saat ini memiliki market cap sebesar 797 miliar. Pemegang saham mayoritas atau pengendali TB adalah PT Prima Mineral Utama dengan kepemilikan 39,31%. Pemegang saham terbesar dari PT Prima Mineral Utama adalah Bapak Rusbima Triswera. Beliau saat ini juga menjabat sebagai Direktur Utama di PT Prima Mineral Utama dan juga menjabat sebagai Komisaris Utama di TB, sekaligus memiliki 3,28% saham TB secara langsung. Kebijakan dividen TB diputuskan melalui mekanisme rapat umum pemegang saham atau RUPS. Dalam 5 tahun terakhir alias sejak setelah IPO, TB rutin bahkan dividen setiap tahunnya. Pada tahun buku 2020 dan 2021, TB memberikan dividen sebanyak 1 kali setahun. Sedangkan untuk tahun buku 2022 dan 2023, TB memberikan dividen sebanyak 3 kali setahun. Untuk tahun buku 2024 ini, TB telah memberikan dividen interim sebanyak 3 kali, dengan total dividen per share sebesar Rp50 per lembar. Jika kita hitung dengan harga saham saat ini di Rp620, maka yield dividen interim TB sebesar 8,06%. Nampaknya TB akan memberikan dividen 1 kali lagi untuk tahun buku 2024 ini sebagai dividen final. Bagaimana menurut pendapat kalian? Apakah TB akan memberikan dividen sebanyak 4 kali pada tahun buku 2024 ini? Coba tebak dan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sama seperti kesimpulan pada video part 1 sebelumnya, sebenarnya pembagian dividen sebanyak 2, 3, 4, bahkan 5 kali itu sama saja dengan memberikan dividen sebanyak 1 kali. Karena yang terpenting bukan seberapa banyak jumlah pembagian atau pembayarannya, tapi besaran nominal dari dividen yang kita peroleh. Tentu selain itu terdapat kelebihan atau hal positif lain jika perusahaan memberikan dividen lebih sering. Yang pertama, tentu investor akan merasa lebih senang jika memperoleh dividen lebih sering. Siapa sih yang gak senang kalau dapat tambahan uang? Walaupun sebenarnya sama saja dengan yang memberikan dividen hanya 1 kali, jika besaran nominalnya sama jika disetahunkan. Kedua, dapat menjaga harga saham dan meningkatkan citra perusahaan. Tentu kita juga tahu bahwa setelah diumumkan jadwal pembagian dividen, mayoritas harga saham perusahaan akan meningkat. Walaupun setelah ex-date, harga saham tersebut cenderung akan turun kembali. Jadi bagaimana menurut pendapat kalian mengenai saham yang memberikan dividen 3-4 kali dalam setahun? Dan bagaimana menurut pendapat kalian mengenai ketiga saham sebelumnya? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Mungkin sekian dan terima kasih telah mengikuti video ini sampai selesai. Semoga menambah insight atau wawasan baru mengenai saham-saham yang telah disebutkan. Silahkan berdiskusi di kolom komentar atau request pembahasan saham di video selanjutnya. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.